Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak yang Bapak banggakan. Terima kasih atas bergabung di dalam pembelajaran kita. Hari ini adalah bimbingan TIK ya. Bimbingan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan komponen jaringan komputer. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang jenis-jenis jaringan komputer yang berdasarkan atas area kerja dan media transmisi. Kali ini kita akan membahas tentang komponen jaringan. Ya, sebelum kita mulai, mungkin ketua kelas untuk berdoa dulu, yang memimpin berdoa. Ya, bisa dimulai ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kasih komponen jaringan komputer ya. Sebentar. Ya. Komponen jaringan komputer. Manfaat pembelajaran TK kali ini, yang pertama, mempermudah dalam mengenal internet dan memanfaatkan untuk berkomunikasi. Yang kedua, dapat dengan mudah menggunakan komputer. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan. Yang keempat, bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK. Yang kelima, mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK. Yang keenam, dapat memfungsikan komputer dan internet secara maksimal. Dan yang terakhir, bekal bagi siswa dalam menempuh masa depan yang semakin deras dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita pelajari saat ini, yang pertama, mengenal jaringan komputer lebih teknis. Yang kedua, menjelaskan kompetensi jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menyebutkan komponen-komponen dalam sebuah jaringan. Yang kedua, menjelaskan komponen-komponen jaringan komputer. Yang ketiga, menganalisa komponen-komponen jaringan komputer. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah mengamati media pembelajaran komponen-komponen jaringan komputer, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen jaringan komputer dengan baik. Yang kedua, setelah mengerjakan LKPD komponen-komponen jaringan komputer, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen jaringan komputer dengan tepat. Telepon tolong di-silent, dan video ya tolong diaktifkan ya, tolong diaktifkan dulu. Ya, setelah ini Bapak akan menampilkan video. Informasi apa yang kalian dapatkan dalam video pembelajaran yang kalian lihat? Kelompok 2, Pak. Ya, kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2 langsung. Perkenalkan, nama saya Imadi Putra Wikantara, nomor absen 14 dari perwakilan dari kelompok 2. Di dalam video yang Bapak kirim di Google Classroom, yaitu mengenai apa itu komponen jaringan komputer. Selain itu juga menganalisis jenis-jenis komponen jaringan komputer serta fungsi dari piranti jaringan komputer dan peralatannya. Sekian, Pak, terima kasih. Ya. Jaringan komputer dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, piranti pengguna akhir atau end user device. Sebagai salah satunya adalah workstation atau client atau server. Ya, bisa client dan server. Yang kedua, piranti jaringan atau network device. Ya, salah satunya ada network card, repeater, hub, switch, router, bridge, konektor RJ45. Dan kabel ya. Kabel ada dalam penggolongannya ada 3, kabel koaksial, kabel tweed pair, dan kabel fiber optik. Selanjutnya tadi kelompok 4 terakhir, mohon Bapak membuatkan sebuah pertanyaan yang diberikan untuk kelompok lain. Silahkan. Silahkan. Apa itu network card? Network card ya. Untuk kelompok yang dituju untuk kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, silakan.
Network card atau kartu jaringan adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang LKPD yang kalian kerjakan ya. Tadi ada kelompok 2, 4, 3, mungkin kelompok 5 bisa menjawab LKPD salah satu soal, mungkin soal ketiga, keempat, atau kelima. Dipersilahkan. Saya Pak, kelompok 5. Ya, kelompok 5, silahkan kelompok 5. Mau menjawab soal nomor 3. Ya, silahkan. Jaringan komputer sangat dibutuhkan karena berbagai keunggulan dan manfaat yang sangat mempermudah pekerjaan, informasi secara tepat, serta dapat membawa ulang. Ya, silahkan. Jaringan komputer sangat dibutuhkan karena berbagai keunggulan dan manfaat yang dapat mempermudah pekerjaan, serta dapat membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari transmitter menuju ke receiver melalui media komunikasi. Seperti halnya, dengan adanya jaringan komputer dapat membantu seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Efisien dalam proses pengiriman data, dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet, serta dapat mengakses file yang dimiliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan atau internet. Sudah, Pak. Bapak ingin bertanya dan ingin anak-anak bisa menganalisa. Sebelumnya kalian sudah melihat gambar lab komputer yang ada di kelas di sekolah kita. Nah, itu adalah jaringan LAN. Nah, komponen-komponen apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah jaringan LAN? Ada yang bisa menjawab? Router, switch, hub, bright, ribbon, kabel, UPT. Tadi kita sudah mempelajari tentang piranti pengguna akhir. Apa itu piranti penggunaan akhir? Contohnya adalah komputer, ya. Di situ ada namanya workstation atau klien. Nah, klien itu adalah komputer yang kalian biasa gunakan, anak-anak gunakan di dalam lab. Sedangkan server di sini, anak-anak bagaimana data anak-anak untuk mengerjakan sebuah soal atau ulangan. Nah, masuk data-data itu ke dalam sebuah komputer yang disebut kita server. Nah, yang kedua adalah piranti jaringan. Nah, piranti jaringan ya tadi salah satunya ada router, ada switch, ada hub dan lain-lain. Ya, piranti jaringan untuk membuat sebuah jaringan yang sederhana di sini adalah yang pertama adalah network interface card atau network card. Nah, network card ini biasanya ada di PC kalian ya. Nah, yang kedua adalah hub. Yang ketiga adalah konektor. Yang keempat adalah UTP atau kabel UTP. Nah, yang tadi yang disebut oleh teman kalian adalah kabel UTP yang bisa digunakan. Kabel itu tersambung melalui yang namanya konektor, terhubung di dalam hub. Nah, kabel itu dari hub terhubung lagi ke server, contohnya gitu. Untuk memproses semua data-data itu memerlukan sebuah yang namanya network software yang bisa kita sebut atau yang biasa kita gunakan adalah Windows Server. Lanjut. Dalam video tersebut menjelaskan tentang komponen-komponen dari jaringan komputer, pembagian alatnya, dan fungsinya. Jaringan komputer dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu piranti penggunaan akhir end user device dan piranti jaringan network device. Ya, Ketua kelas, silahkan pimpin untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Baik anak-anak, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Tetap semangat dalam belajar dari rumah. Bapak akhiri dengan Pramesanti. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.